Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Fajri Nur Fatihatul Hasanah dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ahlussunnah Khalaf Al-Syariah dan Al-Maturidiyah, sejarah lahir serta tokoh-tokoh dan ajaran-ajarannya. Dan di sini saya tidak hanya sendiri, ditemani oleh kedua rekan saya yang bernama Nesti Eka Saputri dan Heli Fridawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dan asal munculnya aliran Al-Syariah. Nama lengkap Al-Syariah adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai usia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa dirinya setelah meninggalkan paham Mu'tazilah akan menunjukkan keburukan-keburukannya. Menurut Ali bin Asyakir yang melatar belakangi Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan Al-Asy'ariyah telah berpemimpin bertemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 kali mimpinya Rasulullah SAW memperingatkan agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau. Doktrin aliran Asy'ari. Tuhan dan sifat-sifatnya. Tuhan dapat dilihat di akhirat, demikian pendapat Al-Asy'ari. Di antara alasan-alasannya ia adalah bersifat-sifat yang tidak dapat diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat-sifat yang akan membawa kepada arti ciptaannya. Dan yang kedua, kebebasan dan berkehendak. Menurut Al-Asy'ari, Allah menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang akan mengupayakannya atau muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Dan yang C, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Meskipun Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengaku pentingnya akal dan wahyu, tetapi berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu dan Mu'tazilah mengutamakan akal. D. Qadimah Al-Quran. Al-Asy'ari mendapat bahwa walaupun Al-Quran terdiri. Selanjutnya, doktrin aliran Asy'ari. Tuhan dan sifat-sifatnya. Tuhan dapat dilihat dari akhirat, demikian pendapat Al-Asy'ari. Di antara alasannya ialah bahwa sifat-sifat yang tak dapat diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat-sifat yang akan membawa kepada arti diciptakannya Tuhan. Tuhan memang memiliki sifat-sifat itu atau berbeda dengan Mu'tazilah. Dan sifat selanjutnya Al-Maturidi. 1. Definisi asal munculnya aliran Al-Maturidiyah. Aliran Al-Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akil kalim. Sejalan dengan itu juga, aliran Al-Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah dan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran teologi yang bercorak nasional. Aliran Al-Maturidiyah lahir di Samarkand pada
pertengahan abad 9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi Al-Maturidiyah. Semasa hidupnya dengan Al-Asy'ari, hanya dia hidup di Samarkand, sedangkan Al-Asy'ari hidup di Bashrah. Al-Asy'ari adalah pengikut Syafi'i dan Al-Maturidi pengikut mazhab Hanafi. Karena itu, kebanyakan pengikut Al-Asy'ari adalah orang-orang Sufiyah, sedangkan pengikut Al-Maturidi adalah orang-orang Hanafiyah. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih. Hal ini ia lakukan sebagai usaha untuk memperkuat pengetahuannya untuk menghadapi paham-paham teologi yang banyak berkembang dalam masyarakat Islam yang dipandangannya tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara. Pemikirannya banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis. Di antaranya adalah kitab Tauhid atau buku sumber terbesar keyakinan. Selanjutnya yaitu pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kelak di dalam neraka adalah balasan untuk orang musyrik. Baik, itulah materi yang telah kita bahas. Saya mewakili kelompok 5. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian video ini, memohon maaf. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.